terungkap. Pesan Hasto ke Wahyu, loloskan Harun Masiku adalah pesan ibu. Maksudnya Ibu Megawati? Oh. Aduh, berarti meloloskan Harun Masiku dengan suap itu adalah perintah Ibu Megawati. Pantesan Ibu Megawati belain banget ke Pak Hasto karena takut mungkin Ibu Megawati juga ikut Pak Hasto Aduh. Harun Masiku berarti mungkin disembunyikan Ibu. Enggak. Ini salah ini. Ini bukan Ibu Megawati, mungkin Ibu Solihah mungkin. Ibu Mariama atau Ibu Kantin. Atau Ibu Sayur atau Ibu Kos. Ya, Ibu Kos itu bukan Ibu Megawati tapi Ibu Kos, ya kan. Ibu Kos itu kalau Ibu Megawati baik, nggak mungkin menyembunyikan Harun Masiku, nggak mungkin Ibu Megawati melakukan hal-hal yang tidak baik, nggak mungkin. Itu Ibu Kos. Ibu Kos siapa namanya ya? Ibu Kos Ratiman. nggak dulu nggak tahu. Tangkap dan adili Megawati, rakyat muak terlalu sombong. Kamu wajib tahu beredar narasi adili Jokowi kini berbalik menyerang Megawati dan partainya. Narasi adili Megawati dan tangkap Megawati merajalela di media sosial. Megawati yang dinilai angkuh dan arogan tidak terima KPK menahan Hasto atas kasus suap Harun Masiku. Setuju. Tangkap Megawati, adili atau ya, betul apa kata Gus Dur kemarin ya, biang ngontran negara ya Megawati Amin Rais alias Amin nangis lho. Kuncinya pokok kuwi ya, saya sangat mendukung sekali. Coba adili toh biang kerusuhan negara ini bawe menjadi ontran bayari wong demo aduh. Wah, iki angel aturane. Saiki ngajaki wong ora sing do dadi bupati, gubernur ora oleh nang Magelang. Wis kok wani karo negara kuwi. Piye kuwi? Saku wis. Marai mumet tau kuwi. Adili. Hai masyarakat Indonesia semua. Monggo kita sama-sama suarakan untuk Indonesia biar yang lebih baik dan adil. Terkait dengan adili Jokowi, tapi kan kita harus lihat dulu pernah adili Soekarno ada, adili Soeharto ada, adili Gus Dur ada, adili SBY ada, adili Jokowi lagi rame. Kalau sekarang mari kita suarakan adili Megawati, biar semua itu mana yang betul-betul salah dan mana yang tidak salah. Kalau misalnya Megawati salah ya memang harus diadili. Nah kalau dia baik ya memang harus diadili biar katanya memang betul-betul baik. Jadi mari kita suarakan adili Megawati untuk kemajuan negara kita, untuk kebersihan semua. Masa semua yang ramai adili Jokowi, adili dong Megawati, biar adil, biar sama-sama mana yang bersih mana yang nggak bersih gitu. Oke, terima kasih rakyat Indonesia, mari kita suarakan bersama-sama. Nih saya kasih tahu nih, semenjak pemerintahan dimulai dari kita bicara sejak pemerintahan Gus Dur ya, yang digulingkan sama Megawati, dan Megawati pun tidak lama ya kemudian masuk ke SBY. Saking bencinya tuh Megawati sama SBY sampai sekarang nggak akur. 10 tahun loh, lama mereka nggak akur, sampai sekarang 20 tahun. Turun SBY, masuk Jokowi. Ini bahasa formal aja ya, bahasa biasa aja lah, bahasa pergaulan anak jalanan aja lah ya. Masuk Jokowi, didukung sama partai PDIP yang dimana ketuanya itu Megawati ya. Di situ Jokowi tahu harus berbuat apa di saat beliau duduk di partai PDI, dan intimidasi apa yang dikeluarkan oleh pihak partai PDIP terhadap Jokowi ya. Karena saya yakin Pak Jokowi ini nih, hati nuraninya buat rakyat. Di ujung-ujung pemerintahannya, di ujung-ujung masa pemerintahannya, Pak Jokowi meninggalkan PDIP karena tidak mau diintimidasi, karena beliau lebih memilih rakyat. Benci kan?
dibenci, diomongin, dipitnah, di itu ini. Jadi PDIP ini yang mana ketua umumnya Megawati ini dan para antek-anteknya ini tidak hanya kepada Jokowi, Megawati membenci SBY juga, menggulingkan Gus Dur juga. Nah sekarang sekarang Jokowi turun ganti Prabowo, sama diobok-obok juga Prabowo nih sama PDIP, sama Megawati, sama antek-anteknya. Kalian pikirlah, logika secara logika, jahat kan? Jahat. Itu orang-orang PDIP jahat itu, Megawati jahat itu. Apa yang dilakukan sama SBY? Diam. Padahal SBY punya mengantongi bukti-bukti kejahatan PDIP yang kemudian estafet dilanjutkan sama Jokowi, sama lebih banyak memegang kartu as kejahatan-kejahatan dari partai PDIP dilanjutkan ke Prabowo. Prabowo punya kekuatan untuk bergerak menindak para mafia koruptor yang terutama di fraksi PDIP. Ini kita lihat untuk kedepannya perjuangan Pak Prabowo ini dengan mengantongi bukti-bukti kejahatan para oknum-oknum tersebut, yang mana bukti kejahatan tersebut diantaranya dilimpahkan dari Pak SBY, kemudian Pak Jokowi yang sekarang dipegang Pak Prabowo. Kita lihat saja untuk kedepannya. Nih, kalian harus paham ini estafet perjuangan ini, bukan dinasti, bukan. Kalau dinasti satu orang, SBY sampai seumur hidup. Bukan, ini estafet ini. Karena SBY, Jokowi, Prabowo paham hati nuraninya untuk rakyat. Kalian aja yang para pencibir yang sekolahnya cuman hura-hura, dikasih bekal cuman bolos, yang nggak paham bagaimana hati nurani. Belajarlah yang baik, ya. Kasihan orang tua lu. Ini juga pejabat-pejabat, oknum-oknum semua nih. Kalian itu hidup di negara ini, dijamin keamanannya oleh negara ini. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan sekarang pemerintahannya Prabowo. Kalian mau apa lagi? Mikirlah kalian lah, ini masanya Prabowo ini. Buktinya sudah banyak tuh koruptor-koruptor dihantam, ditangkap sama Prabowo. Sudah banyak. Itu kerjasama itu. Pemimpin yang ingin membuat bangsa ini bersihlah dari para mafia koruptor. Terima kasih. Megawati Said sudah mulai mendekat ke Prabowo Subianto. Sekarang Megawati mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tanpa menyebut nama wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Waduh, kenapa nggak jadi oposisi? Udah mulai takut ya, kadernya mulai habis, tertangkap kasus korupsi. Makanya deket Pak Prabowo biar dilindungi gitu. Sorry, Pak Prabowo anti sama korupsi. Walaupun deket sama Pak Prabowo, tetap disikat. Sorry ya Nenek Banteng. Soalan yang cantik, yang bagus sekali. Oke ya. Oke. Saya jawab sekarang ya. Siapa yang menjadi presiden di Indonesia dan siapa yang tidak punya kuasa? Nah, yang punya kuasa saat ini adalah Bapak Presiden Prabowo. Ya. Jadi Bapak Prabowo tinggal mengucap, tinggal berkata. Kemudian KPK menyiasat, petugas Kapolri juga akan gerak, dan rakyat akan selalu bersamanya. Karena yang berkuasa sekarang di Orde Baru ini adalah Bapak Prabowo yang memutuskan segalanya. Jika Bapak Prabowo berani bertindak, maka rakyat Indonesia akan selalu mendukung keputusan Bapak Prabowo. Kita tanya rakyat Indonesia, setuju nggak Ibu Megawati jika nanti betul-betul salah diadili? Dulu di saat dia menjadi presiden di Indonesia, apa yang dia lakukan?
Dia punya mandat, punya kuasa di saat dia menjadi presiden. Tapi sekarang dia tidak punya kuasa di Indonesia, hanya sebagai pemimpin PDIP, tersandung pula kasus korupsi di partainya. Jadi yang punya kuasa, yang berhak, yang menentukan. Jadi Ibu Megawati mau tidak mau nanti kalau diperiksa oleh KPK, digelandang oleh Kapolri, oleh jajaran yang menangkapnya, harus siap sedia. Dan rakyat selalu mendukung. 80% yang benci korupsi pasti akan mendukung. Siap.